Bisa. Jadi kita besarkan begini ya, 1 bulan kita jual 2 juta. 2 juta. Nanti yang itu nyusul udah 1 tahun udah laku 2 juta lagi, Mas. Cuman kita harus punya induan minimal ya 7-8 bahkan 10. Jadi yang laki-laki disisihkan. Cuman kan kalau yang mau biasanya jual dapat sekian. Cuman kalau mau telaten, misalnya kita mau gaji 2 juta, enteng Mas. Kayaknya enteng kalau saya itu. Jadi kalau daripada sibuk kerja di apalah namanya, kan kita terikat. Kalau ini kita jadi bos sendiri, kerja di tempat sendiri. Pelayaran, jadi kenyang saya kalau merantau, Mas. Ya pernah ikut melaut lah istilahnya, jadi nelayan lah ya, nelayan. Ternyata memang hidup itu lebih tenang ya begini, Mas. Ya walaupun kotor bau tapi enjoy lah, bisa kumpul keluarga, bisa refreshing, nyantai lah kan. Oke, nama saya Mas Narto dari Margo Toto Dusun 8 Lampung Timur. Itu daripada kerja, kalau ini peluangnya kita mending peluang usaha lah, usaha sendiri, mandiri. Itu lebih bebas, lebih enak. Kita mau kemana nggak ada orang dikte. Kalau kita kerja, Mas, jam 7 kita harus berangkat, bareng kita udah kena skor, besok kena SP1, SP2. Saya pernah kerja itu banyak tahun, Mas. Jadi saya lulus STM, saya kerja itu di supermarket 3 tahun. Waktu itu di Bekasi ya, di Matahari kerja. Terus pindah ke pelayaran. Jadi kenyang saya kalau merantau, Mas. Ya pernah ikut melaut lah istilahnya, jadi nelayan lah ya. Nelayan. Ternyata memang hidup itu lebih tenang ya begini, Mas. Ya walaupun kotor, bau, tapi enjoy lah, bisa kumpul keluarga, bisa refreshing, nyantai lah kan. Nggak pusing-pusing. Kalau nggak melihara kambing, namanya petani itu, kalau saya, Mas, saya pribadi itu rugi besar. Karena melihara kambing itu kita nggak usah bikin sepaneng lah. Kita santai aja. Ramban yang ramban, enjoy. Berangkat jam 4 ya jam 4, jam 5 ya jam 5. Kurang lebih ada 22 ekor. Jenisnya rambunan semua, Mas. Ya yang ekonomis, Mas. Yang jelas rambunan itu harganya juga nggak begitu tinggi. Jadi para petani itu lebih mudah terjangkau. Untuk penjualannya gampang gitu loh, Mas. Selama sampai beternak ini pernah mengalami kendala nggak? Ya semuanya sudah ngalamin, Mas. Kalau namanya kendala itu pasti ada, namanya nyawa itu pasti. Ada sakit, kadang ya pilek, ada belean, ada kembung. Bahkan kalau yang berani spekulasi makamnya pakai daun-daun karet kan mau mendem. Ya, perlu penanganan yang khusus istilahnya. Ada pencegahannya atau ada obatnya, Mas, misalkan sudah terjadi? Ya selain kita pertama juga pencegahan yang jelas pertama ya, pencegahan. Kalau memang kita sudah melakukan pencegahan, terus juga masih terkena virus, penyakit lah, namanya penyakit kadang kan rombongan, Mas. Namanya belek itu kadang tetangganya kena, kita walaupun bersih juga kena bakterinya. Cuman kita kan punya solusi, istilahnya obat andalan sendiri, Mas. Ya mungkin para sedulur belum ada yang tahu. Kalau pengen tahu ya ada. Itu obatnya sebenarnya ya di apotik ada, kalau di warung-warung memang nggak ada. Itu berawal dari obat mata dari saya sendiri. Waktu itu saya juga kena mata, kasih resep lah pakai itu. Nah kebetulan kambing saya itu kena belek, Mas. Iya. Bukannya hanya 1, hampir 50% itu kena belek. Saya uji coba pakai obat itu. Ternyata saya kasih sore, paginya itu sudah sembuh semua. Kalau yang dulu pakai domek, lama, prosesnya lama, nggak begitu instan. Mungkin bisa saya referensikan beli obat yang seperti ini, Mas. Nama saya itu sebenarnya kan petani, cuman ya terkadang yang bantu dagang mamaknya itu yang kecil-kecilan. Tapi ya syaratnya itu, Mas, jangan males, telaten dan ulet.
Ya tadinya sih sebenarnya saya itu dari bujang, dari kecil bahkan ya, nggak pernah namanya ngarit, nggak pernah. Jadi cikal bakalnya itu pertama itu ya mertua lah ngasih buat ular-ular gitu. Nah saya pelihara kok enjoy. Kalau sore pulang Ramban lihatnya kayak enak, nyantai, adem gitu. Nah itu timbul rasa seneng. Jadi sekarang hobi. Saya nggak mikirkan nanti ini hasilnya ini begini-begini, nggak ada. Nah ternyata hobi ditutup ini rezekinya ikut sendiri. Ya gitu. Tahu-tahu kambingnya udah banyak. Bahkan udah banyak yang dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Anak sekolah kadang ya pulang, Pak pengen minta duit buat bayar ini, buat ini kan. Cukup dari kambing. Kaitannya nggak Mas sama peternakan? Kalau pertanian itu kaitannya banyak Mas. Kalau saya sistemnya kan pertama itu memang saya bikin bank pakan dulu. Jadi namanya manusia itu kadang kan sifat jenuhnya pasti ada lah. Jadi pas kita males, apalagi badannya nggak enak, kita punya bank pakan kan tinggal ambil, pulang tidur lagi, nyantai lah sama keluarga, nyantai. Jadi sistemnya ya nanti tanaman juga itu semua berhubungan, dari teleknya juga berhubungan. Kayak tanaman di ladang kan ada daun jengkong, terus rumput-rumputan, terus daun-daun seperti ini Mas. Kalau pas kita lagi apa namanya, kalau bahasa kerennya pruning lah, kalau bahasa kita yang rempel lah ya, itu sisa limbah-limbahnya kan bisa buat makan. Saya alpukat tuh daunnya kan seneng. Nah kebetulan yang di ladang itu sekarang saya kebun. Ya intinya seperti itu. Ya kalau nggak buah nanti kan daunnya bermanfaat. Buat makanan kambing juga ada hasilnya. Sistemnya cuma seperti itu aja. Jadi awalnya itu nggak tergiur, wah pelihara kambing sekian nanti hasilnya sekian nanti. Nggak ada angan-angan seperti itu, nggak ada. Cuman toh nantinya juga rezeki itu kalau kita usahakan akan mengalir secara sendirinya. Yang penting kita ikhlas. Tujuan kita ibadah lah. Ya berusaha untuk hidup kita berguna lah bagi orang lain. Terus untuk pencapaian Mas, kita awalnya sampai hanya bisa dikatakan cuma hobi atau iseng-iseng. Ya kalau masalah pencapaian itu kan relatif Mas. Yang jelas saya itu untuk kebutuhan anak-anak itu udah tercukupi, alhamdulillah. Karena memang melihat peternakan saya kan belum begitu banyak lah. Cuman sangat membantu sekali Mas. Istilahnya bagi para apa namanya ya, remaja apa kalau mau menggeluti di bidang peternakan, insya Allah mudah kalau mau menikah aja kayaknya nggak bingung Mas. Kalau cuma mau menikah belikan kalung 10 gram apa uang itu kayaknya ingu bandot berapa aja udah cukup. Dan kalau mau menggali, cuman itu sabar, butuh proses. Kita pelihara yang beginian Mas, yang laki-laki 12 aja lah. Kalau kita mau cari gaji 2 juta per bulan itu udah positif. Bisa. Jadi kita besarkan begini ya, 1 bulan kita jual 2 juta. 2 juta. Nanti yang itu nyusul udah 1 tahun udah laku 2 juta lagi Mas. Cuman kita harus punya induan minimal ya 7 sampai 8 bahkan 10. Jadi yang laki-laki disisihkan. Cuman kan kalau yang mau biasanya berut jual dapat sekian. Cuman kalau mau telaten, misalnya kita mau gaji 2 juta, enteng Mas. Kayaknya enteng kalau saya itu. Jadi kalau daripada sibuk kerja di apalah namanya, kan kita terikat. Kalau ini kita jadi bos sendiri, kerja di tempat sendiri. Kita kan jauh-jauh hari udah disiapkan Mas. Jadi kita punya bank pakan di ladang itu keliling di tanamin laudot lah ya. Itu kita punya onggok. Jadi kadang kita kan kerja itu senangnya capek. Kalau saya enggak Mas. Jadi kalau saya nggak mau capek, saya jual 1 ekor itu dapat 3 ton onggok loh Mas. Itu saya udah kebutuhan berapa bulan kasih remong. Saya buat sambian makan siang apa makan pagi. Kalau kita repot udah nyantai. Syukur punya seperti ini. Nanti tinggal kasih hijauan kan sedikit-sedikit kalau pas repot. Cuman kalau nggak repot ya kita kalau bisa usahakan hijauan itu yang banyak mungkin. Karena gizinya kan lebih tinggi. Jadi kalau hijauan tetap prioritas Mas? Hijauan tetap prioritas. Karena hijauan itu kan memang alamnya dia, makanya memang ya hijau-hijauan itu. Kalau orang ya nasi lah kasarnya.
Untuk di pertanian mas, itu tanaman apa tuh mas sampai tanam itu? Kalau yang di pertanian itu saya kan tanamnya modelnya kan tanam jagung mas, tumpang sarinya cabai. Nanti cabai itu setelah ngagung tak kasih singkong buat makan ini juga. Jadi nanti di selah-selah itu kan saya bikinnya lebar 120 gangnya itu. Memang planningnya kan ke situ. Nanti setelah habis ngagung, rumput tuh nggak saya semprot mas. Jadi 1 gulut 2 gulut udah dapat buat makan. Jadi mentok sampai ke sana balik lagi. Dan sambil nunggu singkongnya itu gede buat makan lagi. Makanya saya pelihara kambing ini bisa dikatakan 95% saya nggak keluar dari ladang saya sendiri. Cuman itu butuh istilahnya manajemen kita sendiri yang namanya orang ternak itu mau dibikin susah mau dibikin gampang. Kalau kita bikin gampang ya enjoy aja nyantai, nggak repot-repot. Bikin gampang itu lah mas. Ya bikin gampang aja. Cuman kadang orang kan senengnya pengen yang ngarit terus. Kita korbankan satu, jual satu yang 100.200.000. Beli onggok kan cuma 325, kadang 300 kan 3 ton. Lihat sisanya campuran E4, apa deraknya sama petesnya untuk tambahan gizi onggok. Kalau onggok nyel kan dia namanya onggok ampas mas, cuman kenyang-kenyang aja. Ya kenyang sih kenyang, cuman kan nutrisinya nggak ada, gizinya nggak ada. Ya. Menurut jenengan mas, ternak kambing itu prospeknya ke depan itu gimana mas? Kalau menurut saya prospeknya kambing itu kedepannya ya lebih bagus mas. Karena seiring dengan perkembangan manusia juga semakin banyak orang kan konsumsi semakin banyak. Sate butuh kambing. Orang ngakekan sekarang udah jadi tradisi. Orang lahir pasti hakekoan, pasti butuh kambing. Jadi hidup saya juga berguna bagi orang-orang itu ngasih orang hakekoan, orang satean. Dan sekarang kan banyak buat jamu yang kurang darah, belinya sate kambing. Nah, kambing itu kan adanya cuma di desa-desa mas. Sedang perkotaan itu kan lebar, larinya kan pasti ke sana, kita indusnya kan ke sana. Tujuan kita itu ke sana gitu. Ya. Terus menangnya di kita itu stok pakan banyak mas ya? Ya kalau namanya di desa itu stok pakan banyak, kecuali kalau kemarau begini mas. Memang agak susah kalau yang nggak punya antisipasi lah. Cuman kalau yang punya antisipasi, ya enjoy santai aja. Mau musim hujan atau musim kemarau sama aja mas? Sama aja. Kita kasihlah kayak pinggir-pinggir rumah, kasih pagar tuh yang manfaat aja buat kambing. Kayak pecah beling itu kan doyan. Kita pangkas buat makan. Semua ada hubungannya mas kalau kambing itu. Memang senang nggak mas pelihara kambing mas? Oh kalau kambing tuh saya sekarang tuh jadi hobi mas. Jadi saya nggak mikirkan nanti hasilnya tuh berapa itu. Yang penting saya seneng dulu, karena nilai seneng itu susah mas, harganya mahal sekali. Terus hal yang menarik mas, momen yang sangat bikin sampai seneng itu contohnya pas lagi ngapain mas? Ya kalau momennya itu banyak sekali, kalau kita pulang dari ladang, kita sambil enjoy ngerokok, idik-idik istri ngisi kopi, rokok ngeliat apa namanya kambing pada makan semua. Kan artinya seneng sekali ngeliat, wah peliharaan saya ini pada makannya enak, sehat-sehat semua bro. Jadi itu suatu keberhasilan mas. Jadi bukan kesuksesan, keberhasilan. Kalau sukses saya enggak, yang penting kita itu berhasil dulu lah, sukses ngikut nanti. Nggak usah muluk-muluk ini begini enggak. Yang penting kita pelihara, kita tekuni, anggaplah ini sebuah ibadah lah. Nanti rezeki mengiringi. Kalau versinya sampai ternak itu harus punya target ya sih mas? Menurut sampai aku harus punya segini gitu nggak? Kalau saya hidup tuh nggak pernah punya target mas. Kalau orang itu kalau sudah tertarget sebatas itu mas. Cuman kalau orang nggak punya target, kalau saya pelihara ini saya target 100 cukup ya misalnya. Target kan 100. Kalau kita nggak punya target bisa 1000. Target itu menyetop rezeki kita. Jadi kita jangan bertarget lah, hidup itu jangan punya target. Kalau saya, tapi nggak tahu kalau orang lain. Jadi ya sistem kita mengalir aja, kita usaha. Kalau memang itu berkembang, maju dan untung kita tambah. Ya orang mungkin punya target, saya pelihara 10 udahlah.
Tapi nanti orang itu kan angan-angan ya udah punya 10. Target saya sudah selesai. Tapi kita jangan terpaku dengan target kalau saya loh. Cuman orang punya pandangan sendiri-sendiri Mas ya.